Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di video pembelajaran Kakak Lira. Nah adik-adik, bagaimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas materi magnet. Apa sih magnet itu? Ada yang tahu nggak? Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah adik-adik, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu, terutama benda yang terbuat dari besi. Gaya tarik-menarik ini disebut gaya magnetik. Sedangkan pengertian gaya magnet adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua kutub magnet. Kutub yang berbeda jenis, utara dan selatan, akan tarik-menarik. Sedangkan kutub yang sama jenis, utara dengan utara atau selatan dengan selatan, akan tolak-menolak. Sifat-sifat gaya magnet, yaitu yang pertama, tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan melalui efeknya. Yang kedua, terjadi pada jarak tertentu, tidak perlu kontak langsung. Dan yang ketiga, memiliki arah tertentu, ditunjukkan oleh garis-garis gaya magnet. Selanjutnya gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Artinya, jika sebuah muatan listrik bergerak melalui suatu daerah dengan medan magnet, muatan tersebut akan mengalami gaya yang disebut gaya Lorentz. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz. Yang pertama, besarnya muatan listrik atau Q. Yang kedua, kecepatan gerak muatan atau V. Yang ketiga, besarnya medan magnet atau B, dan sudut antara kecepatan muatan dengan arah medan magnet. Rumus gaya Lorentz seperti yang ada pada gambar tersebut. Penerapan gaya Lorentz. Gaya Lorentz memiliki
banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yang pertama, motor listrik. Mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang kedua, generator listrik. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang ketiga, tabung sinar katoda. Digunakan pada televisi, monitor, komputer, dan osiloskop. Yang keempat, spektrometer massa. Digunakan untuk mengukur massa atom dan molekul. Yang kelima, akselerator partikel. Digunakan untuk mempercepat partikel bermuatan. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, kutub magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Sifat-sifat magnet yang kedua, yaitu gaya magnet. Kutub yang berbeda jenis akan tarik-menarik, sedangkan kutub yang sejenis akan tolak-menolak. Seperti gambar di samping, jika kutub selatan bertemu dengan kutub selatan atau kutub utara bertemu dengan kutub utara akan tolak-menolak, sedangkan kutub selatan bertemu dengan kutub utara akan mengalami tarik-menarik. Sifat magnet yang ketiga yaitu medan magnet. Daerah di sekitar magnet di mana gaya magnetik masih terasa disebut medan magnet. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet seperti gambar di samping tersebut. Jenis-jenis magnet terbagi menjadi tiga. Yang pertama, magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang ditemukan di alam seperti batu magnet. Yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia seperti magnet batang, magnet uhu, dan magnet jarum. Dan yang ketiga, elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar. Penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kompas. Kompas menggunakan magnet untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Yang kedua, motor listrik. Motor listrik bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetisme. Yang ketiga, generator. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang keempat, speaker. Speaker mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara dengan bantuan magnet. Yang kelima, kartu kredit. Kartu kredit menggunakan pita magnetik untuk menyimpan data. Dan yang terakhir MRI, Magnetic Resonance Imaging, alat medis untuk menggunakan medan magnet yang kuat untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik pada suatu penghantar akibat adanya perubahan medan magnet yang melingkupi penghantar tersebut. Sedangkan elektromagnet adalah magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar. Kekuatan elektromagnet dapat diatur dengan mengubah besar arus listrik atau jumlah lilitan kawat.
Pew pew.